Kita jumpa lagi dengan DEC Channel, kanal yang saya gunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait penelitian ilmiah, pendidikan, dan pembangunan. Pada pertemuan kita kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan tentang penelitian ilmiah. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang metode penelitian survei. Banyak pemirsa kita, terutama dari kalangan mahasiswa, yang bertanya tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan survei. Dalam penelitian ilmiah, survei termasuk ke dalam kategori metode deskriptif. Artinya, survei juga merupakan suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan menggambarkan kondisi atau keadaan saat ini. Namun yang digambarkan itu adalah tentang populasi dengan jumlah subjek yang cukup besar atau populasi berukuran besar. Misalnya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau tingkat nasional. Bahkan dapat juga menggambarkan kondisi saat ini pada tingkat global. Jadi, pada intinya survei itu adalah suatu metode penelitian ilmiah untuk membuat deskripsi berdasarkan bukti-bukti empirik atau berdasarkan data dalam upaya menjawab permasalahan yang terkait dengan keadaan populasi dengan jumlah subjek yang cukup banyak atau populasi yang berukuran besar, namun di dalam pelaksanaannya diambil dari populasi itu sebagian saja yang mewakilinya untuk dijadikan sampel. Jadi pengumpulan data survei itu dilakukan melalui sampel. Namun, kesimpulan yang diperoleh dapat digeneralisasi untuk menggambarkan keadaan saat ini populasi dengan jumlah subjek yang cukup besar itu. Survei banyak sekali digunakan untuk berbagai kepentingan. Dalam bidang politik, survei itu sangat sering digunakan, misalnya untuk menggambarkan kondisi saat ini tentang pilihan calon-calon presiden, pilihan calon gubernur, pilihan calon bupati, atau pilihan terhadap partai-partai politik tertentu. Demikian juga dalam bidang ekonomi. Banyak sekali survei dilakukan. Bahkan dalam konteks ekonomi makro, itu survei sangat banyak digunakan bukan hanya pada level nasional, tetapi juga pada level global. Di Amerika Serikat ada lembaga survei yang cukup tua dan cukup terkenal yang secara rutin melakukan survei terhadap kondisi saat ini berbagai keadaan baik sosial, politik maupun angkatan kerja. Survei ini dilakukan oleh lembaga yang bernama Gallup Poll. Sebagaimana lembaga survei tersebut, di Indonesia juga ada pelaksanaan survei yang dilakukan secara nasional, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun ketenaga kerjaan. Survei sosial ekonomi secara nasional dikenal dengan program yang disebut dengan Susenas. Sedangkan terkait dengan survei angkatan kerja, programnya disebut dengan Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional. Kita mengenal istilah polling atau jajak pendapat. Ini juga merupakan salah satu jenis survei yang banyak dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan. Selain itu, ada juga jenis survei
yang dilakukan terhadap seluruh anggota populasi. Ini dikenal dengan istilah sensus. Seperti halnya yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yang dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk mendata tentang berapa jumlah penduduk dengan berbagai macam kategori demografisnya. Ini disebut dengan sensus. Jadi, sensus juga dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelaksanaan survei, namun dilaksanakan terhadap seluruh anggota populasi. Pertanyaan berikut tentang survei itu adalah bagaimana kita melakukan survei yang pengumpulan datanya dilakukan terhadap sebagian kecil saja dari anggota populasi, namun kesimpulan itu berlaku terhadap seluruh, berlaku untuk mendeskripsikan tentang keadaan populasi yang ukurannya cukup besar itu. Untuk memperoleh kesimpulan yang berpotensi dapat digeneralisasi untuk mendeskripsikan keadaan populasi dalam jumlah besar, itu tergantung kepada bagaimana sampel diambil dari populasinya. Oleh karena itu, di dalam survei, itu pelaksanaan pengambilan sampel itu memegang peran kunci, sehingga kesimpulan yang diperolehnya dapat digeneralisasi secara akurat untuk menggambarkan keadaan tentang populasi dalam ukuran yang cukup besar. Meskipun demikian, kita perlu menyadari bahwa di dalam pembuatan generalisasi itu ada peluang dilakukannya kekeliruan. Itu yang disebut dengan margin of error. Oleh karena itu, agar kita bisa memperoleh gambaran tentang berapa besar margin of error, maka di dalam mengambil sampel dari populasi, kita harus benar-benar menentukan berapa margin of error yang akan kita gunakan. Dengan cara seperti ini, maka kesimpulan yang digeneralisasi terhadap populasi ini berpeluang untuk berapa persen kebenaran dari generalisasi yang dibuat dalam menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan populasi itu. Sebagai suatu misal, misalnya margin of error yang digunakan adalah 3%, maka berarti peluang kesimpulan yang kita peroleh melalui survei itu dapat digeneralisasi secara benar terhadap keadaan populasi adalah 97%. Inilah cara-cara dalam kita melakukan survei. Pertanyaan berikut adalah bagaimana kita mengumpulkan data dalam melaksanakan survei. Pengumpulan data dalam melaksanakan survei biasanya menggunakan kuesioner, terutama kuesioner yang bersifat terstruktur atau kuesioner yang menyediakan berbagai alternatif jawaban. Dapat pula pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner campuran. Artinya, selain disediakan jawaban, juga disediakan alternatif jawaban terbuka di mana responden itu bisa mengisi sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Jadi pada intinya, karena survei itu dilakukan terhadap sejumlah besar subjek, maka alat yang paling efektif untuk melakukan survei adalah dengan menggunakan instrumen kuesioner. Bagaimana pelaksanaan pengumpulan datanya? Dewasa ini pelaksanaan pengumpulan data dapat memanfaatkan teknologi, seperti halnya dengan menggunakan telepon, atau bahkan kuesioner itu dapat diunggah ke dalam Google Form dan
kita dapat meminta responden untuk mengisinya melalui Google Form tersebut. Selanjutnya, mungkin kita bertanya tentang bagaimana data survei itu dianalisis agar memperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian yang dirumuskan. Karena survei itu merupakan salah satu metode penelitian yang termasuk ke dalam paradigma positivis atau post-positivis, maka data yang diperoleh merupakan angka. Dan analisis data ini dengan memanfaatkan metode-metode statistika. Adapun analisisnya itu bisa hanya menggambarkan deskripsi yang sangat sederhana, misalnya dengan persentase atau statistika deskriptif yang sederhana saja, namun juga bisa menggunakan metode-metode statistika yang lebih kompleks, misalnya dengan menganalisis korelasi ataupun regresi. Jadi metode-metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data survei tergantung kepada tujuan melakukan survei itu sendiri. Demikian pembahasan tentang metode survei. Apabila Anda tertarik untuk mengikuti pembahasan-pembahasan tentang metode-metode yang lainnya, Anda disilahkan untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan metode-metode berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.